Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Zakiah, NIM 2100761. Dalam mata kuliah meteorologi dan klimatologi ini, saya akan menjelaskan tentang awan dan alat ukurnya. Pertama-tama, kita bahas dulu tentang awan. Ada yang tahu nggak awan itu apa? Awan adalah kumpulan tetesan air kristal di dalam atmosfer yang terjadi karena adanya proses pengembunan atau pemadatan uap air di udara. Dan bagaimana proses terbentuknya awan? Proses terbentuknya awan diawali dengan adanya suhu panas yang berasal dari daratan. Suhu udara panas tersebut akan mengakibatkan uap air naik ke atmosfer. Uap air tersebut akan mengembang secara adiabatik karena tekanan udara di atas lebih kecil daripada di bawah. Saat uap air mencapai ketinggian tertentu yang suhunya lebih rendah, maka uap air tersebut akan mengalami pengembunan, sehingga wujudnya berubah menjadi tetesan air. Maka proses ini dikenal sebagai kondensasi. Hasil kondensasi uap air inilah yang nantinya terlihat sebagai awan. Semakin banyak tetesan air yang terbentuk, semakin besar ukuran awan yang terbentuk. Jika awan tersebut mendapatkan panas dari matahari, maka awan akan menguap lalu menghilang. Dan sebaliknya, jika tidak mendapatkan panas matahari, maka turunlah awan menjadi tetesan air dalam bentuk hujan. Karena adanya pengaruh gaya gravitasi. Apa aja sih faktor yang mempengaruhi terbentuknya awan? Yang pertama, ada angin. Semakin kencang angin yang berhembus, maka akan mempercepat proses penguapan. Akibatnya, awan lebih cepat terbentuk. Yang kedua, tekanan udara. Semakin besar perbedaan tekanan antara di daratan dan di udara, makin cepat pula terjadinya proses terbentuknya awan. 3. Kelembapan udara. Udara lembab akan mempercepat proses pembentukan awan. Hal ini dikarenakan udara lembab mengandung banyak uap air. 4. Intensitas sinar matahari. Semakin besar intensitas sinar matahari yang menyinari bumi, maka semakin besar energi kalor yang dihasilkan, mengakibatkan suhu akan cepat meningkat dan mempercepat proses terbentuknya awan. Nah, ini adalah jenis-jenis awan. Yang pertama, ada awan berdasarkan ketinggiannya, yaitu dibagi menjadi 3, ada awan tingkat tinggi, menengah, lalu ada awan tingkat rendah. Kita bahas awan tingkat tinggi dulu ya, yaitu ada awan cirrus. Awan ini merupakan awan tertinggi dari kelompok ini yang berada pada ketinggian di atas 9.000 mdpl yang berbentuk sangat halus seperti benang sutra dan mengandung kristal es dan sering terlihat apabila cuaca cerah. Lalu ada cirrocumulus. Awan ini awan yang berada pada ketinggian antara 7.500 mdpl hingga 9.000 mdpl. Bentuk awan ini sangat umum, yaitu seperti gumpalan bulu domba yang berwarna putih serta dapat terhimpun menjadi globuler. Dan ada awan cirrostratus. Awan ini berada pada ketinggian antara 6.000 hingga 7.500 mdpl, berbentuk tipis dan putih seperti susu. Dan yang kedua, ada awan tingkat menengah. Awan tingkat menengah ini ada awan altocumulus, merupakan awan yang terletak pada ketinggian 4.000 mdpl hingga 6.000 mdpl. Jenis awan ini
sering berbentuk seperti gumpalan bulu domba, namun lebih tebal. Awan ini berwarna kelabu hingga kelabu kebiru-biruan. Dan ada awan altostratus, merupakan kelompok awan yang tingginya 3.000 hingga 4.000 mdpl. Bentuk awan jenis ini seperti lembaran kain rapat yang berwarna kelabu, yang merupakan globuler horizontal, dan awan altostratus ini sering membentuk bayangan. Dan ketiga, ada awan tingkat rendah. Awan tingkat rendah ini ada 3, yaitu stratocumulus, merupakan jenis awan yang berbentuk bertumpuk, berlapis sehingga sering terlihat seperti gumpalan. Lalu ada nimbostratus, merupakan awan yang berada di ketinggian antara 1.000 hingga 1.500 mdpl, berbentuk globuler tebal dan meluas ke arah horizontal. Nah, ada awan stratus, yaitu awan yang warnanya cenderung sama dan tebal dengan posisi paling rendah di bawah 1.000 meter. Lalu kita akan membahas alat ukur awan. Alat ukur awan itu ada 2. Yang pertama ada ceilometer, adalah alat yang mengukur ketinggian dari dasar permukaan awan. Dan yang kedua ada totalski imager, adalah alat untuk mengukur total jumlah awan yang menutupi langit. Bagaimana sih cara kerja ceilometer ini? Yaitu berdasarkan prinsip dari pantulan balik, dari gelombang suara maupun cahaya yang dipancarkan. Akibatnya, adanya material yang melayang di udara, sehingga perbedaan waktu antara gelombang yang dipancarkan dan gelombang balik yang diterima akan dijadikan acuan untuk menghitung ketinggian dari material pemantul. Ada 2 metode yang digunakan untuk mengukur tinggi awan. Yang pertama ada lidar. Lidar itu dapat mengukur ketinggian awan hingga 30 km di atas permukaan tanah. Terdapat 2 jenis ceilometer lidar. Yang pertama ada ceilometer dengan unit TX dan RX yang terpisah. Lalu ini adalah bentuk ceilometer dengan unit TX dan RX. Lalu ada ceilometer dengan unit TX dan RX yang menyatu. Ini adalah bentuk ceilo dengan unit TX dan RX yang menyatu. Lalu, bagaimana sih prinsip kerja totalski imager? Prinsip pengukuran dengan metode pemrosesan gambar yang dipantulkan dari hemispherical mirror dan ditangkap melalui rekaman gambar maupun video dengan solid state CCD imaging kamera. Ini adalah cara kerja totalski imager. Nah, sekian dan terima kasih dari saya. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.